Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Kelas 5, tema 4, subtema 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang interaksi sosial ya anak-anak. Nah, kita akan bahas kembali apa yang dinamakan interaksi sosial dan dalam bidang apa saja interaksi sosial biasa terjadi? Ya, interaksi sosial adalah hubungan aksi dan reaksi atau hubungan timbal balik antar dua orang atau lebih. Interaksi sosial dapat dilakukan di bidang apa saja? Di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Interaksi ekonomi. Nah, interaksi ekonomi itu terjadi antara pembeli dan penjual. Beberapa contoh interaksi sosial di bidang ekonomi antara lain melakukan tawar-menawar di pasar, membayar barang belanjaan di kasir, melakukan jual beli secara online, mengisi bensin di pom bensin, membeli pulsa elektronik di counter pulsa. Nah, itu merupakan contoh interaksi sosial di bidang ekonomi. Selanjutnya, interaksi sosial budaya. Interaksi dalam bidang sosial budaya berhubungan erat dengan pembangunan sosial budaya yang harus selalu kita usahakan sebagai warga negara Indonesia. Pembangunan dan interaksi dalam bidang sosial budaya bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan bangsa. Nah, contoh interaksi sosial budaya apa saja ya? Ya, yang pertama, mengadakan pagelaran seni sekolah, mengikuti ekskul kesenian yang diadakan oleh sekolah, menuntut ilmu dan bersekolah bagi kaum perempuan, melakukan persaingan guna meraih juara 1 dalam lomba tari. Selanjutnya, interaksi politik. Interaksi politik merupakan interaksi yang berhubungan dengan pemerintahan sebagai organisasi tertinggi dan organisasi sekolah sebagai organisasi tingkat sekolah. Beberapa contoh interaksi sosial di bidang politik antara lain melakukan orasi untuk pemilihan ketua OSIS, ikut serta dalam pemilihan umum, melakukan kampanye calon pasangan pemilu, bergabung dan aktif dalam organisasi sekolah, melakukan musyawarah kelas. Nah, faktor penyebab terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial itu disebabkan beberapa faktor ya anak-anak. Jadi, yang pertama, tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, untuk meningkatkan pendapatan daerah. Nah, misalnya daerah pantai menjual hasil nelayan ke daerah lain sehingga perekonomian di daerah pantai tersebut meningkat. Dan yang ketiga ada perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan ya.
Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. Nah, kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat ya, Nak. Dan yang keempat, apa ya? Perbedaan kondisi demografis. Ya. Perbedaan kondisi demografis ini merupakan perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan. Kondisi demografis ini dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Karena apa? Kondisi demografis itu berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Nah, begitu ya. Selanjutnya, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Mobilitas barang dan jasa itu meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah atau biasa disebut dengan transmigrasi ya, atau migrasi spontan. Alasannya apa? Alasannya apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah yang membutuhkan. Nah, demikian pula dengan halnya migrasi ya. Migrasi yang kurang lancar dapat menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah, sehingga kelebihan tenaga kerja suatu daerah tersebut itu tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Karena apa? Karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah yang terbelakang itu nanti akan sulit mendorong proses pembangunannya. Kemudian konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Nah, konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada suatu wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat daripada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang rendah. Seperti itu ya. Yang terakhir, alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Bila sistem pemerintah daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi ya, Nak. Sebaliknya, jika sistem pemerintah yang dianut antar wilayah itu adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah, sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah itu apa saja ya? Dampaknya, ya, alokasi dana pemerintah akan memberi dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Nah, alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik. Nah, semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi daerah tersebut. Ya anak-anak, berdasarkan faktor pendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai bidang, dapat dipahami pengaruh interaksi terdapat pembangunan di segala bidang ya. Tentu saja interaksi yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian kegiatan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa dipenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Nah,
Jadi seperti itu ya anak-anak. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya dapat dipahami anak-anak dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.